Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kuliah pemasaran. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas suatu overview mengenai segmentasi, targeting, dan marketing mix. Tujuan dari pemberian kuliah ini adalah memberikan suatu gambaran umum mengenai materi-materi segmentation, targeting, dan marketing mix sebagai bekal Anda nantinya untuk melaksanakan praktikum PPTI 4. Oke. Isi singkat dari materi ini adalah segmentasi, targeting, marketing mix 4 piece, marketing mix 7 piece. Nanti di marketing mix 4 piece ataupun 7 piece akan saya berikan salah satu contoh juga yang saya ambil dari skripsi. Pertama-tama kita perlu mengetahui definisi dari market segment. Apa itu market segment? Market segment adalah terdiri dari suatu kelompok konsumen yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang sama. Ya, berarti biasanya satu segmen yang sama itu menggambarkan sekumpulan konsumen yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama pula. Berikutnya adalah bagaimana kita mengidentifikasi preference segmen atau segmen preferensi. Itu ada beberapa cara. Ya. Yang pertama adalah homogeneous preferences. Gitu ya. Berarti preferensi yang homogeneous ini terjadi pada saat semua konsumen itu memiliki keinginan terhadap produk yang sama. Gitu ya. Yang kedua adalah diffuse preference. Berarti di sini adalah diffuse preference itu muncul pada saat apa? Semua konsumen yang ada itu menginginkan produk yang berbeda-beda. Berarti di sini kita cukup sulit gitu ya nanti untuk membentuk segmen-segmen yang baru karena preferensinya tersebar. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah cluster preference. Preferensi yang tercluster yaitu adalah beberapa kelompok yang berisi dari konsumen yang memiliki preferensi yang sama. Ya. Kalau homogeneous preference itu menggambarkan semua konsumen dalam satu preferensi yang sama, kalau diffuse itu sangat berbeda semuanya, kalau cluster itu dari semua konsumen itu sudah terkelompok-kelompok dalam cluster-cluster, dan satu cluster tentunya berisi konsumen yang memiliki preferensi terhadap produk yang sama. Berikutnya adalah bagaimana mengsegmentasi pasar konsumen. Ada beberapa aspek yang biasanya dipakai untuk mensegmentasikan pasar konsumen. Yang pertama adalah geografis, demografis, psikografis, dan behavioral. Yang pertama, geographic segmentation. Ya. Geographic segmentation ini bisa kita lakukan dengan membagi segmen berdasarkan negara, negara bagian atau provinsi, wilayah, bangsa, ya, terus kemudian kota ataupun tetangga. Maksudnya tetangga ini misalkan RT, RW seperti itu. Kemudian ada seorang ahli yang bernama Nielsen.
klaritas, dia berusaha membuat panduan untuk mensegmentasikan dengan menggabungkan aspek geografis dan demografis. Dia menelurkan istilah PRIMS, ya, singkatan dari Potential Rating Index by Zip Market. Nah, dia mencoba membagi segmen tersebut berdasarkan yang pertama edukasi dan kemakmuran, berdasarkan family life cycle, kemudian yang ketiga berdasarkan urbanisasi, keempat berdasarkan ras dan etnis, dan yang kelima berdasarkan mobility. Nah, di pendekatan ini memang bukan murni mengambil salah satu aspek, tapi dia menggabungkan dua aspek, yaitu geografis dan demografis. Kemudian segmentasi berdasarkan geografi. Di sini pendekatan yang dilakukan bisa berdasarkan umur dan siklus hidup, kemudian berdasarkan tahapan hidup, berdasarkan gender, berdasarkan income, berdasarkan generasi, dan yang terakhir berdasarkan social class. Untuk umur dan life cycle contohnya adalah misalkan batita atau balita, kemudian kelompok umur anak, remaja, dewasa, lansia, gitu ya. Itu adalah berdasarkan umur dan life cycle. Untuk life stage ini kita bisa bagi contohnya adalah belum menikah, sudah menikah, janda atau duda, itu adalah contoh dari life stage. Berikutnya gender. Nah, ini sudah pasti lebih jelas lagi, yaitu laki-laki, perempuan. Income, tingkat pendapatan, rendah, gitu ya, sedang, menengah, ataupun pendapatan tinggi. Gitu. Itu adalah pembagian segmen berdasarkan income. Kemudian berdasarkan generasi. Kita kenal ada di generasi itu mulai, kalau kita mengacu setelah Perang Dunia Kedua, ada generasi yang namanya baby boomers, ada generasi X, ada generasi Y, ada generasi Z, gitu ya, yang generasi sekarang. Perbedaannya apa? Baby boomers itu rentang kelahiran di tahun 46 sampai 64. Kemudian Gen X itu 65 sampai 78. Gen Y itu 79 sampai 94, kemudian Gen Z itu dari 95 sampai 2015. Itu adalah segmentasi berdasarkan generasi. Yang terakhir adalah pembagian segmen berdasarkan social class. Gitu ya. Tentunya kita bisa lihat ini terkait erat dengan biasanya dengan pendapatan. Ada sosial kelas yang rendah, menengah, dan tinggi, gitu ya, ataupun mewah. Akan tetapi di bukunya Kotler yang edisi ini, yang sosial kelas adalah edisi ke-13. Untuk yang edisi 14, Kotler menuliskan bukan sosial kelas, tetapi dia menuliskan ras dan culture, gitu ya. Oke. Terserah Anda bisa ambil yang mana untuk pendekatan berdasarkan geografis. Kemudian yang ketiga adalah segmentasi berdasarkan psikografis. Segmentasi ini berbasis pada ciri-ciri personality ataupun psychological dari konsumen ataupun gaya hidup ataupun nilai yang dianut oleh konsumen tersebut. Ya. Oke. Secara umum kita bisa bagi berdasarkan dua kelompok, yaitu higher resources, yang kedua adalah lower resources. Ini kita bagi berdasarkan resource yang dipunyai oleh konsumen tersebut. Di higher resources masih dibagi menjadi 4 subkelompok lagi,
Yang pertama adalah kelompok yang mencari durability, functionality, dan juga value dari suatu produk yang ingin dia beli. Ini biasanya disebut kelompok thinker, gitu ya, yang mencari durability, functionality, dan value. Yang kedua adalah fokus pada karir dan keluarga. Biasanya dia lebih mencari produk-produk yang premium, gitu ya, untuk menggambarkan apa tingkat pencapaian karirnya. Kalau karir-karir yang sudah tercapai tinggi, gitu ya, keluarganya sudah mapan, biasanya mencari produk yang premium. Ini termasuk kelompok achievers, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah variety and excitement. Nah, ini lebih dia menyukai produk-produk yang fashionable, ya, kemudian lebih menyukai socializing, gitu. Nah, kelompok ini disebut kelompok experiencer. Yang terakhir adalah high self esteem. Nah, ini biasanya produk yang dicari adalah produk yang berada di niche market, gitu ya, ceruk pasar. Berarti produk-produk yang memang tidak banyak dijual, gitu ya. Lah, ataupun produk-produk baru yang dengan muatan teknologi tinggi, ataupun ya produk-produk yang masih dalam uji prototype, gitu ya, ataupun yang biasanya produk-produk yang dibawa oleh startup company. Nah, ini bisa disebut di high self esteem, merupakan kelompok inovator. Kemudian yang kedua adalah lower resources. Ini dibagi 4 kelompok lagi, yaitu ada pertama adalah passive people. Mereka loyal terhadap merek yang menjadi favorit mereka, gitu ya. Nah, ini bisa disebut dalam kelompok survivor, gitu ya. Passive people ini adalah survivor. Kemudian yang kedua adalah conventional and traditional people, loyal terhadap brand yang sudah established, berarti sudah bercokol lama, gitu ya, sudah diakui. Itu adalah kelompok yang kedua, dan biasa juga disebut sebagai kelompok believers, gitu. Yang ketiga adalah kelompok di mana mereka memiliki keterbatasan resource. Sukanya adalah mereka suka sekali misalkan membeli produk-produk yang, ataupun selain membeli produk dalam tanda kutip yang istilah sekarang adalah do it yourself, gitu ya. Itu adalah kelompok yang ketiga. Yang keempat adalah self sufficient people. Lebih menyukai produk yang practical or functional product, gitu ya. Nah, mereka ini disebut juga kelompok makers, gitu. Kalau yang ketiga tadi yang resource constraint itu disebut juga dengan kelompok strivers. Oke, itu segmentasi berdasarkan psikografik. Berikutnya adalah segmentasi berdasarkan perilaku, behavioral. Ya. Di segmentasi berdasarkan perilaku, kita bisa melihat pertama dari aspek decision roles atau peran keputusan. Yang pertama adalah apakah pengambil keputusan di sini perannya sebagai inisiator, atau sebagai influencer, atau sebagai decider, atau sebagai buyer, atau bahkan sebagai user. Contohnya adalah kalau misalkan, gitu ya,
Saya dengan istri saya pergi ke dealer untuk beli mobil baru. Nah, pertama-tama siapa yang menginisiasi gitu? Contoh misalkan istri ingin dibelikan mobil baru, berarti dia sebagai inisiator. Kemudian karena dia ingin mobil baru, kemudian saya tanya, lo ingin yang tipe apa? Oh, misal gitu ya, city car. Nah, saya coba menggali informasi mengenai city car. Kemudian saya kontak gitu ya, sales kenalan saya gitu. Nah, kemudian dia menjelaskan produk knowledge terkait dengan city car dari merek yang dia jual. Lah, dia sebagai influencer itu adalah si sales tadi. Berikutnya informasi yang dia sampaikan ke saya baik secara lisan ataupun mungkin juga diberikan brosur gitu ya. Kemudian saya bicarakan bareng dengan istri. Nah, tetapi di sini nantinya bisa menjadi decider itu 2 orang, saya dan istri, ataupun mungkin hanya salah satu dari kami sebagai decider untuk memutuskan apa tipe yang ingin dibeli. Tipe city car yang ingin dibeli. Nah, berikutnya setelah diputuskan, saya ke dealer, kemudian membeli, saya serahkan uang muka, berarti saya adalah sebagai buyer. Setelah saya beli, mobil dikirim ke rumah. Di rumah ternyata yang make adalah istri saya, berarti istri saya adalah user. Itu adalah decision role yang ada dalam segmentasi berdasarkan perilaku. Berikutnya, aspek yang berikutnya adalah behavioral variables. Nah, untuk pembagian segmentasi berdasarkan perilaku, kita bisa membagi berdasarkan misalkan occasion. Ya, faktor yang pertama occasion. Time of day, time of week, time of month gitu ya. Berapa kali dalam sehari kita menggunakan produk tersebut? Berapa kali dalam seminggu, berapa kali dalam sebulan, atau berapa kali dalam setahun? Itu adalah occasion. Ataupun kita bisa membagi segmen berdasarkan benefit. Bisa jadi produk yang dibeli sama-sama beli mobil gitu ya, tipe city car, misalkan Matic. Misal saya dengan teman saya tetapi menginginkan benefit yang berbeda gitu ya. Itu bisa juga terjadi. Berarti pembagian yang kedua adalah berdasarkan benefit. Yang ketiga adalah berdasarkan user status. Apakah user ini first time user, baru pertama kali beli, ataupun regular user yang sudah biasa beli, ya, ataupun bukan user sama sekali. Gitu. Oke, berikutnya adalah usage rate. Usage rate ini contohnya adalah di sini dikelompokkan menjadi light sampai heavy. Berarti light, medium, heavy gitu ya. Berarti apa? Pemakaiannya ada yang biasa gitu ya. Biasa saja, ada yang medium, kemudian ada yang heavy gitu ya. Contohnya misalkan terkait dengan minuman, misalkan gitu ya, minuman penambah energi gitu ya. Ada yang light, berarti dia ya hanya penggemar biasa saja gitu ya. Ada yang sedang, ada yang sangat gemar. Berikutnya adalah readiness gitu ya. Tingkat kesiapan gitu ya. Ada di sini dibagi beberapa kelompok lagi. Ada yang aware terhadap produk tersebut, desire, menginginkan produk tersebut, preference, lebih menyukai suatu merek dibandingkan merek yang lain, ataupun trial gitu ya, karena dia kemudian apa? Beli dan memang kemudian dipakai. Oke, itu adalah readiness. Kemudian ada bisa dibagi berdasarkan loyalty status gitu. Ada yang hardcore loyal, berarti wah sangat loyal, dia tidak ingin pindah ke produk lain atau ke merek lain. Ada yang switcher gitu ya, berarti dia
tidak punya loyalitas gitu ya. Dia dengan mudah untuk berpindah-pindah dari satu merek ke merek yang lain. Ataupun ada split loyal gitu ya. Loyal hanya terhadap 2 atau 3 merek saja. Ada juga yang shifting loyal, konsumennya adalah biasanya berpindah loyalitasnya dari satu merek ke merek lain. Tetapi perpindahan ini bukan kemudian seperti switcher gitu ya, mudah berpindah, tidak. Kemudian bisa juga segmen berdasarkan behavior dibagi berdasarkan attitude gitu ya. Ada attitude positif, negatif ataupun enthusiastic. Itu adalah berdasarkan attitude. Oke. Ini terkait 4 aspek yang biasa dipakai untuk membuat segmentasi gitu ya. Berikutnya adalah kita bahas terkait dengan targeting. Nah, pada saat kita sudah membagi konsumen, pasar konsumen itu berdasarkan segmen-segmen ini tadi, tahap berikutnya adalah tentunya menentukan segmen pasar yang disasar oleh kita gitu ya. Nah, ada beberapa pola yang bisa dipakai untuk menentukan strategi targeting suatu perusahaan. Yang pertama adalah single segment concentration gitu ya. Single segment concentration kalau kita lihat di sini gitu ya. Nah, ini yang single segment. Ini adalah ini adalah produk. Ada produk 1, 2, 3, misalkan ada 3 produk di pasaran. Kemudian ada market segment yang kita sudah lakukan di sebelumnya. Di segmentasi ada 3 segmen. Untuk single segment concentration kita hanya mengacu pada satu titik ini saja gitu ya. Nah, berarti kita hanya bermain di satu produk dan satu segmen pasar. Kemudian yang kedua, pola yang kedua adalah selective specialization. Nah, ini lebih dari satu, tetapi dia selektif. Misalkan kita hanya bermain di sini, kita jual produk 2 untuk market 1, ataupun kita jual produk 3 hanya untuk market 2, kita jual produk 1 hanya untuk segmen market 3. Itu adalah selective specialization. Berikutnya adalah pola product specialization. Berarti kita hanya menjual satu jenis produk untuk semua segmen pasar. Kalau di sini contohnya 3, berarti untuk ketiga segmen pasar. Berikutnya adalah market specialization, berarti kita menjual semua jenis produk, tapi dijual hanya untuk satu jenis segmen pasar saja, yang lain ini tidak. Yang terakhir adalah pola full market coverage lah. Kalau full market coverage berarti kita jual semua produk juga kepada semua segmen gitu. Semuanya ini kita kuasai gitu. Itu adalah yang full market coverage. Oke. Itu penjelasan singkat terkait dengan segmentasi dan targeting. Untuk penjelasan detail nanti akan disampaikan oleh Pak Roni pada kuliah-kuliah selanjutnya. Setelah materi segmentation and targeting, saya akan sampaikan yang lebih detail terkait dengan bahasan berikutnya, yaitu marketing mix. Seperti biasa, sebelum kita menggali lebih dalam atau memahami lebih dalam terkait dengan marketing mix atau bauran pemasaran, kita perlu mengetahui definisi dari marketing mix tersebut. Ya. Oke, apa itu marketing mix? Marketing mix adalah sekumpulan atau sekelompok dari variabel pemasaran yang dimana dikombinasikan dan dikontrol oleh perusahaan untuk menghasilkan
respon yang diinginkan atau respon dari pasar atau segmen pasar yang disasar yang diinginkan oleh perusahaan. Ya. Marketing mix ini menjadi alat pemasaran yang penting bagi perusahaan, gitu ya, yang berisi apa? Semua elemen yang mempengaruhi permintaan terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Berarti sukses tidaknya perusahaan menjual produknya sangat tergantung pada marketing mix. Ya. Sehingga biasanya dalam merumuskan strategi pemasaran, perusahaan akan mengacu pada bauran pemasaran yang dia pilih. Kenapa tergantung pada bauran pemasaran yang dia pilih? Karena memang banyak sekali pendekatan bauran pemasaran ini. Ya, ada 4Ps, ada 7Ps, ada 4Cs, ada 4S gitu ya, dan lain sebagainya. Biasanya perkembangan dari pendekatan-pendekatan bauran pemasaran ini salah satunya adalah dipengaruhi atau mempertimbangkan karakteristik dari produk yang akan dipasarkan. Yang pertama adalah kita bahas marketing mix 4Ps gitu ya. Tentunya Anda mungkin sudah biasa mendengar terkait dengan marketing mix 4Ps, yaitu berisi produk, price, promotion, and place. Ya. Nah, di dalam produk ini nanti ada atribut-atribut atau indikator yang mempengaruhi dalam menentukan strategi bauran pemasaran. Yang pertama adalah product variety, jenis-jenis produk, kemudian kualitas produk, desain produk, fitur produk, merek produk, kemasan produk, ukuran produk atau dimensi produk. Berikutnya adalah layanan produk, kemudian jaminan after sales dari produk, dan produk pengembalian produk jika produk tidak sesuai dengan yang diharapkan atau dijanjikan oleh produsen. Ya, itu beberapa atribut ataupun indikator yang membentuk dimensi atau variabel produk. Variabel yang kedua adalah price. Atribut dan indikator yang membentuk price kita bisa pertimbangkan, yaitu tentunya yang pertama adalah daftar harga, kemudian diskon yang diberikan, allowance. Allowance ini gambarannya adalah seperti ini. Bisa jadi produsen dia tidak menjual secara langsung ke konsumen. Dia butuh bantuan intermediaries atau istilahnya misalkan distributor, retailer gitu ya, itu adalah intermediaries. Contoh misalkan kita ambil salah satu saja, produsen hanya bekerja sama dengan retailer untuk memasarkan produknya ke konsumen. Nah, produsen misal di sini menjual produk sikat gigi gitu ya, harga 20.000, harga konsumen 20.000. Nah, kemudian terus retailer dapat berapa? Nah, produsen menjanjikan misalkan setiap barang yang terjual dengan harga 20.000, reseller memperoleh 2.500. Nah, 2.500 ini adalah allowance. Kemudian berikutnya adalah periode pembayaran. Kalau tunai tentunya periodenya ya saat itu juga. Tapi kalau kredit, nah kredit kan ada skema misalkan berapa, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Yang terakhir adalah ketentuan kredit. Ya. Nah ini juga perlu ketentuan kredit, gitu ya. Nah, misalkan apa? Oh, menggunakan misal
maaf, misal ketentuan ini hanya untuk pemegang kartu kredit bank A, B, C, D, gitu ya. Ataupun ketentuan ini hanya berlaku gitu untuk periode waktu kredit sekian bulan dan lain sebagainya, gitu ya. Itu adalah credit terms. Ataupun misalkan ada DP dulu gitu ya, sisanya baru bisa dikredit. Nah, itu adalah ketentuan-ketentuan kredit. Berikutnya adalah promotion. Promotion ini kita bisa lihat atau kita bisa rinci lagi dalam beberapa atribut ataupun indikator. Contohnya adalah sales promotion. Ya. Sales promotion itu tujuannya adalah apa? Meningkatkan penjualan. Tidak selalu sales promotion itu bentuknya diskon, gitu ya. Juga ada misalkan apa? Free trial. Nah, itu promotion. Ya, atau bentuk ada kupon, rabat dan lain sebagainya. Itu adalah sales promotion. Berikutnya adalah iklan, gitu ya. Iklan bisa iklan di mana? Itu media massa, iklan di internet, iklan lewat baliho, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu adalah advertising. Berikutnya adalah sales force, ya tenaga sales, berarti tenaga sales jual langsung gitu ya, menggunakan tenaga sales. Nah, jual langsung ini untuk skema saat ini bisa door to door, berarti langsung ke lapangan, ataupun juga bisa sekarang menggunakan apa? Telepon, menggunakan email dan lain sebagainya. Itu adalah sales force. Berikutnya adalah public relation. Ya. Di public relation ini tujuannya adalah untuk publisitas dari perusahaan, gitu ya. Contohnya misalkan perusahaan bisa mengeluarkan apa, gitu ya, misalkan majalah, gitu ya. Kemudian memberikan sponsor suatu event, memberikan speech gitu dalam sebuah meeting, ataupun misalkan dia membuat suatu acara untuk peluncuran produk baru dan lain sebagainya, atau misalkan launching logo baru. Nah, itu adalah public relation. Yang terakhir adalah direct marketing. Direct marketing ini adalah penjualan tanpa melalui intermediaris, berarti dari produsen langsung menuju ke konsumen. Itu adalah direct marketing, ya. Oke, yang terakhir adalah terkait dengan place, gitu ya, tempat. Atribut dan indikator yang bisa digunakan untuk mengukur variabel place. Yang pertama adalah channel. Nah, channel ini kita bisa menggunakan misalkan secara umum dibagi ada 3 gitu ya. Adalah sales channel, delivery channel, ada service channel. Nah, tentunya untuk delivery channel ya ini untuk mengirimkan produk. Lah kalau produknya tangible, berwujud, tentunya butuh transport lah. Itu nanti dengan atribut yang terakhir, butuh transport. Kalau intangible, misalkan produk digital, butuh transport enggak? Ya butuh juga, tapi transportnya akan berbeda. Kalau yang tangible, butuhnya adalah transportnya misalkan truk, gitu ya. Kalau yang intangible ya butuhnya transportnya adalah akses internet, gitu ya, melalui jalur internet. Gitu. Itu contohnya. Kemudian ada sales channel gitu ya, jaringan salesnya itu bagaimana lah, ini terkait dengan nanti ada yang direct atau nol level channel gitu ya, zero level channel atau direct marketing. Nah, itu adalah masuk di sini, atau menggunakan one level channel, berarti dari produsen misalkan ke retailer baru ke konsumen, atau two level channel, misalkan dari produsen ke wholesaler, kemudian ke retailer, kemudian baru ke konsumen, ataupun three level channel,
produsen, wholesaler, kemudian ada grosir gitu ya, retailer, kemudian konsumen, ataupun bahkan untuk perdagangan multinasional bisa 4 sampai 5 level channel gitu ya. Itu adalah terkait dengan channel. Yang kedua adalah tentunya coverage gitu ya. Nah, misalkan kalau butuh agen gitu ya, diletakkan di mana, mengcover seberapa luas, atau misalkan tiap kota ada agen, atau hanya tiap provinsi, atau bahkan misalkan kalau seperti modern market sampai ke desa, ke desa, satu desa aja bisa lebih dari satu modern market. Itu adalah terkait dengan coverage. Yang berikutnya adalah terkait dengan assortment. Assortment ini adalah product mix. Ya, kalau misalkan tadi contoh gitu ya, perusahaan menggunakan one level channel, kerjasama sama retailer. Retailernya bukan hanya satu, misalkan tiap kota ada retailer. Lah bisa jadi produk mix atau jenis-jenis produk yang di kota A dengan kota B bisa jadi berbeda. Karena apa? Permintaannya tiap konsumen itu berbeda, entah dari sisi jenis item ataupun dari sisi kuantitas tiap item. Itu adalah terkait dengan assortment. Berikutnya adalah lokasi. Ya, itu tadi coveragenya mau seberapa luas, makin luas tentunya biasanya butuh banyak lokasi untuk tempat toko atau agennya. Kemudian ada inventory. Lah, tiap toko atau agen di tiap lokasi tersebut untuk menjangkau coverage gitu ya. Coverage dari konsumen yang akan dilayani tentunya butuh apa? Ya butuh inventory kan untuk menjaga ketersediaan produk. Yang terakhir adalah transport, menggunakan jenis transportasi apa? Apakah lewat darat ataukah gabungan, misalkan laut dan darat, udara darat, ataukah lewat jalur transmisi internet gitu ya, atau yang lain. Nah, ini adalah terkait dengan place. Oke, itu adalah gambaran dari marketing mix 4Ps yang melihat dari 4 variabel: product, price, promotion, place. Nah, kemudian di bukunya Kotler juga disebutkan ada istilah new 4Ps gitu ya. Untuk beberapa produk yang contoh tadi, kalau 4Ps memang lebih cocok untuk tangible product. Bagaimana kalau untuk misalkan tangible ataupun intangible product? Lah, kemudian Kotler mengajukan suatu pendekatan baru yaitu new 4Ps. Di sini P-nya adalah people, processes, program, performance. Gitu ya. Dia ingin menjangkau tidak ada keterbatasan jenis ataupun karakteristik produk. Yang pertama adalah people. People, employee ini ya critical juga untuk suksesnya suatu pemasaran. Nah, dia melihat faktor yang pertama adalah people. Ini penting untuk merumuskan strategi pemasaran. Berikutnya adalah processes, yaitu proses kreativitas, disiplin gitu ya, struktur dari pengelolaan manajemen yang akan dibawa atau dijalankan oleh perusahaan untuk mencapai target pemasarannya. Nah, ini adalah processes. Berikutnya adalah programs, activity atau kegiatan yang dilaksanakan perusahaan gitu ya, berbasis pada konsumen gitu ya, yang diarahkan atau yang dikendalikan dalam artian yang nurut gitu ya, keinginan konsumen. Itu adalah programs. Yang terakhir adalah performance gitu ya. Tentunya kinerja dari pemasaran juga perlu dipertimbangkan, baik itu dari sisi implikasinya nanti terhadap finansial dan juga non
finansial. Kalau di finansial ada istilah return on marketing investment gitu ya. Berapa investasi yang sudah digelontorkan oleh perusahaan dalam gitu ya, mulai merancang sampai menjalankan strategi atau program pemasaran gitu ya, itu bisa meningkatkan keuntungan berapa persen lah. Nanti bisa dibagi peningkatan keuntungan itu dibagi dengan marketing investasinya berapa persen dalam setahun gitu ya. Semakin besar tentunya semakin bagus. Berikutnya ada non financial implication ya. Contohnya adalah peningkatan sales, peningkatan konsumen baru gitu ya. Kemudian harusnya penurunan jumlah konsumen yang beralih ke produk kompetitor dan lain sebagainya. Ini adalah non financial implication. Itu adalah new Fopis yang diajukan oleh Kotler. Berikutnya kita bahas pengembangan dari Fopis yang pertama gitu ya, yang produk, place, promotion, price gitu ya, menjadi 7Ps. Ada 3 Ps yang ditambahkan lagi selain produk, price, place, promotion, yaitu process, people, physical evidence. Nah, ini pengembangan berikutnya seperti Anda mungkin bisa sudah menebak gitu ya, gabungan dari Fopis awal dengan new Fopis yang dituliskan oleh Kotler gitu ya. Ada tambahan di sini sama proses people, cuman tambahan satunya adalah physical evidence. Tidak seperti yang new Fopis ada performance dan program gitu ya. Oke. Apa yang ada di 7Ps ini? Ya kita tidak perlu bahas ulang lagi yang produk, price, place, promotion. Kita coba bahas yang ketiga yang barunya. Yang pertama adalah processes gitu. Indikator apa untuk mengukur processes? Kita bisa ukur dari prosedur, mekanismenya, ataupun aliran aktivitas dari marketingnya. Itu seperti apa? Kemudian dari sisi people, faktor people kita bisa kemudian terjemahkan lagi, kita rinci lagi menjadi beberapa indikator. Yang pertama recruitment, training, gitu ya, seragam, komplain, penanganan complaints gitu ya, ataupun interaksi dari people. Di sini adalah karyawan dengan konsumen gitu. Yang terakhir adalah physical evidence. Physical evidence bisa kemudian diuraikan lagi menjadi fasilitas yang tersedia. Desain of livery itu desain corak baik dari eksterior maupun interior gitu ya. Kemudian equipment, peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pemasaran, kemudian furniture ataupun artefak. Gitu ya. Artefak ini contohnya kalau di tempat gitu ya. Kalau misalkan toko gitu ya, itu kan adalah physical evidence, ada fasilitasnya apa, coraknya seperti apa gitu ya, equipmentnya apa aja yang dibutuhkan, misalkan mesin kasir gitu ya, furniturnya apalah. Artefak ini contohnya misalkan tambahan-tambahan lagi ornamen, misalkan contoh ada lukisan, kemudian ada benda-benda gitu ya tertentu gitu ya yang unik gitu ya, yang kemudian mungkin membawa suatu budaya di daerah toko tersebut berada, itu adalah artefak gitu ya. Nah, ini adalah gambaran lengkap dari marketing mix 7Ps gitu ya. Ini adalah perkembangan berikutnya dari 4Ps yang lama, kemudian new 4Ps, kemudian berikutnya adalah 7Ps. Nah, ini perlu Anda pahami karena nantinya di praktikum PTI 4 Anda juga akan diminta gitu ya. Pertama adalah menentukan kerangka teoritisnya. Anda pakai konsep atau pendekatan apa, 4Ps, 7Ps atau yang lain. Setelah itu kemudian Anda akan diminta gitu ya, membuat kuesioner dan lain sebagainya sampai kemudian analisis data dan berikutnya. Lah, ini perlu Anda pahami dulu karena untuk penjelasan detailnya terkait dengan 4Ps ataupun terkait dengan secara umum marketing mix itu baru saya berikan nanti setelah UTS
Maka di kesempatan kuliah hari ini saya berikan overview-nya gitu ya, biar Anda paling tidak gitu ya, gambaran umumnya itu sudah cukup paham terkait dengan tadi misalkan segmentasi, targeting, dan juga marketing mix. Oke, ini ada konsep satu lagi gitu, 4Ps dan 4Cs gitu ya. Nah, di 4Cs ini dikembangkan untuk juga seperti tadi, motivasinya adalah seperti new 4Ps gitu ya. Produk itu tidak hanya produk tangible, tapi juga produk yang tidak berwujud gitu ya, sehingga perlu dikembangkan 4Cs. Nah, faktor yang ada di 4Cs apa saja? Customer need and wants gitu ya. Itu faktor yang pertama. Kemudian berikutnya cost to the customer. Yang berikutnya adalah convenience, berarti kenyamanan konsumen, dan juga komunikasi dengan konsumen. Itu adalah konsep dari 4Cs. Nah, memang 4Cs ini biasanya banyak dipakai untuk produk-produk yang tidak berwujud gitu ya. Dan kalau 4Ps cukup banyak gitu ya, kecenderungannya dipakai untuk produk-produk yang berwujud. Oke, berikutnya adalah setelah Anda mengetahui tadi teori-teori dari marketing mix ataupun bauran pemasaran, akan saya berikan sedikit pemahaman terkait dengan hal yang perlu Anda ketahui pada saat Anda melakukan marketing research. Secara umum kan sudah saya jelaskan di pertemuan yang sebelumnya, gitu ya. Tetapi ini saya akan mengambil untuk marketing research dengan fokus pada bauran pemasaran, gitu ya. Oke, kita perlu mengetahui pengelolaan instrumen atau kuesioner mulai dari mempersiapkan, gitu ya, kemudian sampai nanti mengumpulkan data, kemudian sampai analisis, gitu. Oke, ini saya rangkum dengan sederhana dan ringkas gitu ya. Yang pertama adalah Anda perlu memahami awal sekali adalah sebelum kita mendesain kuesioner, Anda pahami kerangka teoritis. Kerangka teoritis ini apa? Ini gunanya untuk mendefinisikan, mengkaji, dan mengevaluasi teori-teori yang relevan dengan problem riset yang Anda sedang hadapi. Kalau kita bicara misalkan nantinya gitu ya, kalau saya kaitkan dengan praktikum PTI 4, nanti kan ada segmentasi dan targeting. Berarti kerangka teoritisnya apa? Nah, tadi kan sudah saya berikan di overview gitu ya. Oh, segmentasi itu seperti ini. Oh, targeting itu seperti ini. Nah, itu adalah kerangka teoritisnya. Ya. Untuk segmentasi misalkan berdasarkan geografis, oke, itu mungkin mudah. Kemudian demografis lah. Anda ingin nanti membagi segmennya berdasarkan demografis yang mana? Umur, gitu ya, life stage, pendapatan, atau yang apa? Atau gabungan dari beberapa demografis tersebut, gitu ya, berdasarkan beberapa indikator demografis tersebut ya. Silakan. Ya, tetapi yang perlu dipahami di sini adalah kerangka teoritisnya. Anda perlu melakukan ini tadi gitu ya, kajian dan mengevaluasi teori-teori yang relevan. Berikutnya setelah Anda tahu teori-teori yang relevan, berikutnya adalah biasanya teori yang relevan masih dalam bentuk gambaran umum gitu ya, kumpulan faktor-faktor dan keterkaitannya. Nah, nanti perlu Anda lakukan berikutnya adalah definisi operasional, yaitu apa? Mendefinisikan suatu konsep agar konsep tersebut terukur dengan melihat dimensi atau variabel atau faktor, kemudian diterjemahkan menjadi lebih rinci lagi menjadi elemen-elemen, atribut-atribut atau indikator-indikator yang lebih dapat Anda amati dan Anda ukur. Ya. Berarti bahasa sederhananya definisi operasional ini adalah menerjemahkan konsep menjadi indikator atau atribut yang mudah nantinya untuk Anda ukur. Gitu ya. Nah, cuman untuk mengukur nantinya
Anda perlu apa? Mengetahui tipe skala. Kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya kan, tipe skala ada 4. Kalau misalkan nanti ada indikator gitu ya, indikator gender, jenis kelamin, tipe skalanya apa? Nah, Anda harus paham kan tipe skalanya apa? Ya, nominal, pasti bukan ordinal, bukan interval, ataupun bukan rasio. Gitu ya, karena apa? Tipe skalanya hanya nantinya kan jawabannya kita perlu respon itu kan hanya laki-laki, perempuan. Lah, ini kan tipe skala nominal. Tuh. Berikutnya adalah menyusun kuesioner. Lah, setelah Anda tahu indikator, Anda tahu tipe skalanya, silahkan Anda menyusun kuesioner. Kemudian setelah menyusun kuesioner, berdasarkan tadi indikator yang sudah diuraikan dari kerangka teoritis yang ada, kemudian Anda menyusun kuesioner, kemudian menyebarkan kuesioner tersebut ke responden. Bagaimana cara memilih respondennya? Adalah menggunakan metode sampling terpilih yang sesuai dengan kondisi lapangan, gitu ya. Nah, metode sampling kemarin juga sudah saya sampaikan, gitu kan, ada probability sampling, non probability sampling lah. Coba Anda lihat lagi, gitu ya, di kuliah saya yang sebelumnya, gitu ya, terkait dengan metode sampling. Setelah kemudian menyebarkan, diterima oleh responden isi, kemudian responden mengembalikan isian kuesioner tersebut ke peneliti. Nah, sebelum mengolah ataupun menganalisis, lakukan 2 uji ini. Ini penting. Gitu ya. Anda harus melakukan yang namanya uji validitas dan uji reliabilitas. Kenapa Anda perlu melakukan 2 uji ini? Alasannya adalah Anda menyusun kuesioner. Kuesioner itu adalah instrumen untuk apa? Instrumen untuk mengukur, kalau di sini untuk mengukur respon dari responden. Nah, saya contohkan analoginya adalah dengan misalkan timbangan gitu ya. Timbangan berat badan itu untuk mengukur berat badan, gitu ya. Lah, bagaimana kita yakin bahwasanya timbangan ini valid dan reliable, gitu ya? Makanya kemudian timbangan itu biasanya sebelum dijual harus kemudian ditera di badan metrologi, gitu ya. Timbangannya bener enggak, gitu kan? Lah, nah gambarannya seperti itu juga. Anda sudah buat kuesioner untuk mendapatkan respon responden. Ya, perlu diuji kuesioner yang Anda buat ini valid dan reliable enggak. Benar enggak? Jangan-jangan Anda hanya sekedar membuat kuesioner yang asal-asalan gitu ya. Nah, ini tidak benar. Makanya perlu kita uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas itu tujuannya adalah untuk menguji konsep. Gitu ya. Tadi kan sudah ada teori, kita terjemahkan sampai ke indikator. Lah, indikator ini yang kita gunakan untuk mengukur ini benar enggak, gitu ya, mewakili atau bisa mengukur konsep tersebut. Konsep yang diwakili itu adalah validitas. Gambarannya seperti itu. Kemudian untuk reliabilitas, gambarannya sebenarnya ada 2 komponen uji di reliabilitas, konsistensi dan stability, gitu ya. Lah, kalau terkait dengan stability itu maksudnya adalah ya kalau diuji berkali-kali misalkan gitu ya. Pertama dikasih ke responden A hari ini gitu ya. Dia jawab misalkan kalau pertanyaan itu benar Sarah, dia menjawab benar. Minggu depan kita tanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Kalau dia menjawab lagi benar, berarti sebenarnya kuesioner kita atau di mana di sini indikator yang kita pilih itu reliable. Itu dari sisi stabilitas. Itu. Oke. Saya tidak akan bahas lebih detail untuk uji validitas dan reliabilitas. Saya yakin ini harusnya sudah Anda dapatkan di mata kuliah statistik dan ataupun tata tulis komunikasi ilmiah
gitu ya, terkait dengan masalah validitas dan reliabilitas. Oke, kalau secara umum juga nantinya dianalisis menggunakan analisis statistik, misalkan menggunakan software SPSS ataupun yang lain gitu ya. Anda untuk uji validitas bisa menggunakan pendekatan atau metode product moment person gitu ya. Ini untuk menguji tadi konsep gitu ya, kebenaran konsep. Berikutnya adalah reliability. Anda bisa menguji menggunakan Cronspet alpha. Apakah harus menggunakan dua metode ini? Tidak harus. Ini hanya saya contohkan untuk metode-metode yang sering dipakai. Tetapi bukan hanya sering, Anda harus juga nanti pahami gitu ya. Untuk product moment person itu untuk menguji validitas untuk tipe apa, untuk Cronspet alpha itu reliabilitas tipe apa, itu perlu Anda pahami. Karena masing-masing punya tujuan sendiri-sendiri. Yang terakhir tentunya adalah melakukan analisis data ataupun analisis statistik. Gitu ya. Itu adalah langkah terakhir dan setelah itu Anda bisa kemudian ambil kesimpulannya. Oke, di sini untuk berikutnya saya contohkan ada dua skripsi gitu ya untuk memberikan gambaran singkat. Nah, misalkan ini skripsi kasus untuk Fopis. Judulnya adalah analisis pengaruh produk, promosi, harga, dan tempat terhadap keputusan beli konsumen. Studi kasus toko Sayegan Sport Sleman, Yogyakarta. Gitu ya. Nah, kalau berdasarkan Fopis, variabelnya sudah jelas atau faktornya sudah jelas, gitu ya. Ada produk, promosi, harga, tempat. Nah, sekarang coba kita lihat yang faktor untuk produk. Ya. Di faktor produk, di situ dia kemudian coba mengukur dengan mengembangkan indikator-indikator yang lebih rinci untuk lebih mudah mengukur faktor produk. Yang pertama adalah terkait dengan ketersediaan macam produk, yaitu product variety. Kemudian terkait dengan kelengkapan jenis produknya gitu ya. Terus berikutnya adalah terkait dengan pembaruan produk, kemudian terkait dengan kualitas produk, terkait dengan produk pengembalian produk gitu ya, atau penukaran produk kalau misalkan diketahui cacat. Nah, apakah indikatornya hanya 5 ini? Ya tidak, Anda bisa kemudian mengembangkan indikator itu berdasarkan misalkan jurnal gitu ya, paper ataupun buku yang ada gitu. Anda bisa banyak sekali penelitian terkait marketing mix gitu ya, baik di dalam maupun luar negeri. Nah, Anda bisa menggunakan referensi-referensi tersebut sebagai dasar untuk mengembangkan indikator. Ini kan contoh gitu. Kalau ini memang sangat sederhana. Nah, harusnya Anda sebagai mahasiswa teknik industri tidak hanya puas dengan indikator yang sederhana seperti ini. Oke, kemudian faktor yang berikutnya, contoh juga ini promosi gitu ya. Indikatornya apa saja? Diskon, diskon berlangganan, potongan harga, kemudian mengenai obral, mengenai promosi di media cetak, berarti ini iklan gitu ya, ataupun terkait dengan sponsorship. Nah, untuk indikator ini nantinya ya tidak harus seperti ini, Anda bisa tadi kembangkan berdasarkan referensi-referensi yang lebih baru dan berkualitas lah gitu ya. Jangan Anda ambil dari skripsi mahasiswa S1 gitu. Ini saya ambil hanya sebagai contoh untuk Anda mudah memahami. Kemudian faktor harga, di sini dikembangkan indikator apa? Terkait dengan variasi harga. Terus kemudian daya beli masyarakat, terkait dengan kesesuaian harga dengan kualitas produk. Kemudian terkait dengan daya saing harga. Terus yang terakhir terkait dengan perbandingan harga terhadap merek gitu ya.
Nah, yang terakhir adalah faktor bukan terakhir, yang keempat adalah faktor tempat gitu ya. Tempat ini dikembangkan indikator ada letak, ada luas, ada kemudahan untuk mengakses atau menjangkau gitu ya. Dan yang terakhir adalah tentunya faktor keputusan pembelian. Dikembangkan indikator ada solusi yang tepat bagi konsumen, yaitu solusi untuk belanja. Yang kedua adalah tindakan konsumen pasca pembelian produk. Lah, semua faktor kita kembangkan indikator agar mudah untuk mengukur faktor tersebut. Berikutnya kita coba gambarkan gitu kan ya, hubungan antara faktor-faktor tersebut. Oh iya, ini belum saya ubah gitu ya, maaf. Yang pertama ini di sisi sini ini adalah apa? Independent variable. Yang sisi sini keputusan pembelian adalah dependent variable. Di sini maksudnya adalah untuk faktor pertama adalah produk gitu ya, terus kemudian price, promotion, kemudian place gitu ya. Mohon maaf ini kelupaan, hanya tinggal copy paste, belum saya ubah. Kemudian dikembangkan juga apa? Hipotesis. Hipotesis 1, 2, 3, 4. Maksudnya apa? Hipotesis tersebut bisa kita rumuskan begini. Faktor produk mempengaruhi signifikan terhadap keputusan pembelian. Itu hipotesis pertama. Hipotesis 0 yang pertama gitu ya. Kalau hipotesis 1 yang pertama atau alternatif berarti tidak berpengaruh signifikan, kan gitu kebalikannya. Begitupun juga berikutnya, berarti setelah produk ada price gitu ya. Faktor price mempengaruhi signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian yang H3 adalah faktor promotion berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang terakhir adalah place berpengaruh signifikan terhadap pembelian gitu ya. Itu adalah hipotesis yang nantinya akan diuji dengan menggunakan analisis statistik. Nah, setelah itu kemudian dilakukan analisis, gitu kan? Di sini menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling itu adalah metode sampling dengan batasan apa? Tujuan tertentu. Maksudnya apa? Contoh misalkan kalau tadi responden apa? Kasusnya adalah keputusan pembelian di toko tersebut, berarti apa? Respondennya adalah yang belanja di toko tersebut, gitu, yang ditemui pada saat belanja di toko tersebut. Itu adalah purposive sampling. Contoh di sini dia mengambil 50 responden, berikutnya dia uji validitas reliabilitas, berikutnya uji asumsi karena dia menggunakan analisis regresi berganda. Di analisis regresi berganda itu ada uji asumsi, yaitu normalitas, linearitas, multikolinearitas gitu ya. Nanti Anda bisa baca pustaka, saya bisa mereferensikan salah satu pustaka yang cukup bagus, yaitu pustakanya Widaryono, analisis multivariat terapan. Berikutnya setelah uji asumsi dilakukan analisis regresi berganda. Hasilnya adalah contohnya seperti ini. Ini juga saya hanya kutip sebagian hasil gitu ya. Bahwasanya hasilnya di sini ada koefisien regresi, ada F hitung, F tabel, R kuadrat, dan P gitu. Nah, ada koefisien regresi sehingga bisa diregresikan. Dalam kasus ini adalah Y, yaitu Y itu apa? Keputusan membeli dipengaruhi oleh konstanta A yang nilainya 0,944 ditambah konstanta berikutnya terkait dengan produk 0,375. X1 ini adalah produk gitu ya. Kemudian X2 adalah promosi, X3 adalah harga, X4 adalah, itu bukan X3 ya, yang terakhir adalah X4 itu adalah tempat. Kemudian kita uji hasil untuk tingkat signifikansi. Untuk alfa 5%, F hitungnya didapatkan dari hasil olah statistik 13,29, lebih besar dari F tabel 2,58. Kemudian R hitungnya adalah 0,736, lebih besar dari R tabel 0,24, berarti koefisien tersebut signifikan. Kesimpulannya adalah
produk, promosi, harga, dan tempat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Ya. Ini adalah contoh untuk kasus marketing mix 4Ps gitu ya. Berikutnya juga ada, saya ambil contoh kasus untuk skripsi 7Ps. Ya, ini judulnya adalah strategi bauran pemasaran 7P. Product, price, place, promotion, people, process, physical evidence gitu ya. Di Cherika Bakery. Nah, sama seperti kasus yang sebelumnya, cuman ini dia menerjemahkan lebih detail. Ada 2 tahapan untuk definisi operasional gitu ya. Dari subvariabel ataupun variabel produk dia terjemahkan indikator, dari indikator diuraikan lagi menjadi subindikator gitu ya. Ini contohnya. Selain untuk produk, indikatornya kualitas produk kemasan. Kualitas masih diuraikan lagi menjadi subindikator kualitas bahan baku, kualitas produk. Untuk produk sendiri diuraikan lagi subindikator daya tahan produk, variasi produk, standar resep. Kemudian untuk kemasan, di sini subindikatornya kemasan yang digunakan, desain kemasan, pemesanan kemasan. Gitu ya. Nah, berikutnya untuk harga, ada 3 indikator: potongan harga, tingkatan harga, dan pembayaran. Gitu ya. Subindikatornya ada. Kemudian place, ada pendistribusian, lokasi, jangkauan. Kemudian diuraikan lagi dari menjadi subindikator. Ini hanya diuraikan menjadi masing-masing satu subindikator. Kemudian variabel berikutnya, promosi. Indikatornya apa? Frekuensi promosi, media, anggaran promosi. Juga sama diterjemahkan dalam masing-masing menjadi satu subindikator. Kemudian ada people. Ada manajemen sumber daya manusia, diterjemahkan menjadi 6 subindikator. Nah, saya ulangi lagi untuk menguraikan mulai dari variabel menjadi indikator atau atribut menjadi subindikator lagi, misalkan seperti itu. Tolong Anda jangan serampangan, jangan sembarangan, tetap harus mengacu pada referensi-referensi yang ada dari paper, buku gitu ya, ataupun proceeding conference gitu ya, yang cukup berkualitas gitu ya. Anda ambil dari sana. Saya sarankan jangan ngambil dari contoh skripsi yang saya jadikan contoh di sini gitu ya. Ini hanya untuk mempermudah pemahaman Anda saja. Berikutnya misalkan di sini proses indikator, peralatan, pesanan, pengolahan, pelayanan, indikatornya diuraikan lagi menjadi beberapa subindikator. Kemudian physical evidence, ada suasana, sarana gitu ya. Di sini ada tata letak, tampilan, dan seterusnya subindikatornya. Nah, kemudian mungkin saya agak kelupaan juga. Kemudian dari subindikator atau kasus indikator yang sebelumnya di 4Ps itu nanti Anda jadikan dasar untuk menyusun kuesioner Anda, untuk menyusun pertanyaan ataupun pernyataan dalam kuesioner Anda. Dan juga nanti Anda pertimbangkan tipe skala yang diambil gitu ya. Contoh misalkan tata letak produk, skalanya apa ya, mungkin bukan interval atau rasio, cukup misalkan tata letak produk gitu ya, tidak menarik misal gitu ya, sangat tidak menarik, biasa, menarik sekali misalkan seperti itu, dan seterusnya gitu ya. Anda bisa kembangkan contohnya seperti itu. Nah, setelah indikator tadi dirumuskan, kemudian Anda buat kuesioner berdasarkan subindikator ataupun indikator yang sudah Anda buat, dan juga Anda tentukan skalanya. Kemudian kuesioner tersebut sebarkan ke responden. Nah, untuk kasus deskripsi ini dia menggunakan accidental sampling. Accidental sampling itu mirip dengan purposive sampling. Cuman di accidental ini adalah siapapun gitu ya yang ditemui, yang mudah ditemui pada saat dia melakukan survei. Itu adalah accidental sampling. Di sini dipilih 90 responden dari konsumen dan juga salah satu respondennya adalah pemilik.
kemudian dia lakukan uji validitas, reliabilitas, kemudian dia di sini hanya analisisnya statistik deskriptif. Sebenarnya untuk kasus ini kalau saya lihat sekilas, Anda bisa gunakan alat analisis regresi logistik. Karena apa? Dependent dan independennya non-metrik gitu ya, sehingga Anda bisa menggunakan analisis regresi logistik. Nah, untuk Anda pahami analisis regresi logistik, analisis regresi berganda seperti tadi, saya sarankan Anda bisa baca paper atau Anda baca buku, baca jurnal gitu ya. Bagaimana cara mengolah analisis regresi logistik? Sebenarnya alat-alat analisis yang saya jelaskan di sini ataupun di pertemuan sebelumnya itu diuraikan lebih lengkap kalau Anda mengikuti mata kuliah analisis multivariat gitu ya. Ataupun kalau tidak, Anda bisa seperti tadi yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya adalah Anda bisa baca bukunya Widaryono, analisis multivariat terapan gitu ya. Ataupun buku sejenis yang lain dengan penulis yang lain ya silahkan gitu ya. Yang penting adalah temanya analisis multivariat. Nah, dari hasil analisis gitu ya, karena hanya statistik deskriptif biasa, ini diketahui contoh seperti ini, hasil dari sisi pemilik gitu ya, dari 7 aspek gitu ya, rata-ratanya adalah 3,754 dan seterusnya gitu ya. Terus kemudian dari sisi konsumen gitu ya, di sini dari 7 aspek ada nilai rata-ratanya sekian. Nah, ini adalah hanya statistik deskriptif biasa gitu ya. Nah, oke. Seperti itu contoh yang bisa saya sampaikan pada kuliah hari ini gitu ya. Kalau sebelum saya tutup, saya ingin tampilkan juga contoh di sini kuesioner gitu ya dari 2 skripsi tersebut seperti apa. Ini Anda bisa lihat seperti ini. Ini adalah ini contoh kuesioner yang pertama, yang Fopis gitu ya. Gitu. Ini hanya saya penggal, saya potong gitu hanya sebagian. Nantinya untuk di praktikum PTI 4 sebaiknya tetap Anda di halaman pertama Anda sampaikan gitu ya, pengantar gitu ya terkait dengan menjelaskan tujuan penelitiannya apa, Anda dari mana gitu ya. Sehingga jelas gitu, dan Anda di situ juga ada mungkin statement tambahan adalah semua informasi yang diberikan oleh responden akan dijaga kerahasiaannya gitu ya. Itu lebih bagus lagi. Dan bagian pertama adalah itu pengantar gitu ya. Bagian kedua tentunya biasanya jangan langsung masuk ke pertanyaan yang terkait dengan indikator, tetapi tolong petakan dulu aspek demografisnya gitu ya. Contoh misalkan nama, kalau keberatan nama ya langsung misal di sini jenis kelamin, usia, pekerjaan dan seterusnya. Baru kemudian masuk ke ini contoh dari pertanyaan di dalam kuesioner gitu ya. Dengan skala Likert ataupun skala ordinal gitu ya. Nah, contoh misalkan di sini kan terkait dengan produk, promosi, harga gitu ya dan seterusnya. Nah, ini contoh saja Anda bisa lihat gitu ya. Oke. Ada 25 pertanyaan. Nah, contoh yang kedua adalah yang 7 piece. Oh, maaf, kebalik. Ya, ini adalah contohnya. Ya. Nah, ini contohnya yang 7 piece. Ya. Ada
identitasnya, kemudian petunjuk pengisian gitu ya. Nah, terus kemudian di sini ada pertanyaan terkait dengan contoh misalkan produk. Ini ada sekian pertanyaan, price, sekian pertanyaan, place, dan seterusnya. Ini berarti total ada 34 untuk pemilik. Kemudian ini adalah untuk konsumen. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh, itu sederhana lah. Untuk mendesain yang lebih baik lagi, Anda jangan hanya mengacu pada satu contoh, Anda coba eksplorasi berbagai contoh, terutama dari sumber-sumber referensi yang terpercaya dan berkualitas. Itu oke. Itu yang bisa saya sampaikan pada kuliah hari ini, yang mengulas terkait dengan overview, segmentasi, targeting, dan juga marketing mix, baik itu 4Ps ataupun 7Ps. Jika kemudian ada pertanyaan, Anda bisa sampaikan di grup WhatsApp pemasaran, gitu ya. Akan saya coba untuk menjelaskan atau menjawabnya juga lewat grup tersebut. Oke. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Jika ada gangguan selama saya menyampaikan kuliah pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.